wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Perkenalkan, nama saya Windyasari, kelas R5E, NPM 2018 1150505. Pada kesempatan hari ini saya akan memberi materi tentang potensi diri. Sebelum kita memulai materi tersebut, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tema yang saya akan bahas adalah potensi diri, dan saya akan menjelaskan pengertian potensi diri, jenis-jenis potensi diri, ciri-ciri potensi diri, dan mengembangkan potensi diri. Pengertian potensi diri. Menurut Wiono, potensi diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih tersimpan atau terpendam di dalam sesuatu tersebut, yang menunggu untuk dinyatakan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Jadi, potensi diri manusia yakni merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia, namun masih terpendam di dalam dirinya, yang menunggu untuk dinyatakan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis potensi diri. Menurut Nasori, potensi memiliki beberapa jenis, yakni yang pertama, potensi berpikir. Manusia memiliki potensi berpikir. Seseorang hanya disuruh berpikir, sebab ia memiliki potensi untuk berpikir. Maka disebut bahwa masing-masing manusia memiliki potensi untuk belajar dari informasi baru dan menghasilkan pemikiran baru. Yang kedua, potensi emosi. Potensi emosi artinya masing-masing manusia memiliki potensi cita rasa, yang mana dengan hal tersebut manusia dapat memahami orang lain, ingin mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, cenderung kepada kebaikan dan keindahan. Yang ketiga, ada potensi fisik. Pada waktu-waktu tertentu, manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadikan gerakan fisik yang efektif dan efisien, serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Contohnya, seseorang yang memiliki bakat dalam bidang fisik bisa mempelajari olahraga dengan cepat lalu menampilkan permainan yang terbaik. Yang keempat, ada potensi sosial. Seseorang yang memiliki potensi sosial yang besar tentu memiliki kapasitas dalam penyesuaian diri dan mempengaruhi orang lain. Adapun kemampuan menyesuaikan diri dan juga mempengaruhi orang lain berdasarkan penampilan belajarnya, baik dalam dataran pengetahuan maupun keterampilan seseorang tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri potensi diri. Seseorang yang memahami potensi dirinya sendiri dapat dilihat dalam sikap dan perilakunya sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena ini bisa menjadi tolak ukur seseorang tersebut. Seseorang yang berpotensi memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, senang belajar dan melihat kekurangan dirinya. Seseorang yang ingin memahami potensi dirinya, dia selalu senang belajar karena keingintahuannya dan bisa belajar dari kekurangan yang dia miliki. Yang kedua, mempunyai sikap yang luas. Mempunyai sikap yang luas artinya mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan, dan sadar tentang penyesuaian diri dengan orang lain. Yang ketiga, tidak takut melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Maksudnya berani menghadapi semua rintangan yang ada. Yang keempat, ada rasa tanggung jawab apa adanya. Artinya menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami dengan apa adanya. Yang kelima, ada menerima kritik dan saran dari orang lain. Jika orang lain ingin membantu mewujudkan potensi dengan menilai apa yang kita lakukan dan menunjukkan kekurangan dalam diri kita, kita harus menerima kritik dan saran orang lain. Yang keenam adalah berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Maksudnya tidak mudah menyerah, selalu yakin jika sesuatu yang kita lakukan dapat terwujud. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mengembangkan potensi diri.
Berikut ini merupakan beberapa cara untuk mengetahui, menilai, atau mengukur dengan tepat mengenai berbagai kelebihan dan kelemahan seseorang sebagai berikut. Yang pertama ada introspeksi diri, pengukuran individual. Berdasarkan cara ini, seseorang meluangkan waktunya untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya selama ini, apa yang telah ia raih, dan apa yang ia miliki saat ini sebagai sesuatu kelebihan yang dapat mendukung dan apa yang ia miliki sebagai sesuatu kekurangan yang memperambat tercapainya prestasi tinggi. Cara ini sangat efektif bila mana individu bersikap jujur, terbuka pada dirinya sendiri, mau dengan bersungguh-sungguh memperhatikan kata hatinya. Yang kedua ada feedback dari orang lain. Feedback dari orang lain maksudnya di sini seseorang meminta masukan berupa data penilaian atau informasi tentang dirinya menurut pendapat orang lain. Masukan berupa umpan balik feedback ini mencakup segala sesuatu tentang sikap dan juga perilaku sesuai yang terlihat dipersepsi oleh orang lain yang berjumpa dengannya, berinteraksi dengannya. Cara lain bertujuan untuk membantu seseorang memperbaiki diri dan meningkatkan potensi diri. Yang ketiga ada tes psikologi. Dalam cara ini, tes psikologi yakni mengukur potensi psikologis individu agar dapat memberi gambaran kekuatan dan kelemahan individu tersebut pada berbagai aspek psikologis seperti kecerdasan atau kemampuan intelektual, berpikir kreatif, potensi kerja, logika berpikir, sumber energi, kerja, motivasi, ketahanan terhadap stres kerja, kemampuan sosialitas, kepekaan perasaan, dan kemampuan membina dan potensi kepemimpinan tingkah laku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.